termodinamik 1 kan banyak tentang unit operation ya. Mungkin ada yang sudah lulus semua kan termodinamik 1 ya? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjutkan sekarang ke termo 2. Pada termo 2 kita lebih banyak ke mempelajari solution teori ya, solution teori. Kemudian ini adalah outline mata kuliahnya, itu adalah kita kenalkan dulu yang dinamakan dengan paper liquid ya, paper liquid equilibria ya. Jadi kita kenalkan paper liquid equilibria. Kemudian model yang paling sederhana untuk merepresentasikan paper liquid equilibria ya. Kemudian kedua itu adalah fundamental solution thermodynamic theory dan aplikasi dalam PLA. Jadi teori ini sebenarnya teori solution di dalam termodinamik ya, secara simpel mungkin kita akan berikan. Kemudian metode PLA, metode perhitungan PLA termasuk activity coefficient. Mungkin yang lebih fokus ke activity coefficient ya. Jadi kalau yang equation of state karena perhitungannya lebih kompleks, mungkin kita akan kenalkan aja yang equation of state-nya. Kemudian solution theory itu adalah potensial kimia, partial properties, Gibbs-Duhem equation ya, Bugatti coefficient, activity coefficient, kemudian activity, gas ideal solution, hukum Lewis-Randall, excess property dan residual property dan seterusnya ya. Kemudian solution thermodynamic, kemudian bagaimana aplikasi daripada solution thermodynamic kita aplikasikan menggunakan persamaan, nanti ada Wilson, NRTL, Uniquek mungkin ya, untuk mencari kelakuan fasa ya, fasa terutama adalah paper liquid ya. Kemudian pengenalan liquid equilibrium, ini pengenalan aja dan paper liquid equilibrium. Jadi nanti kita kuliahnya mungkin pada yang banyak itu adalah PLI ya. Kalau LLI itu adalah pengenalan aja ya. Kemudian kita akan kenalkan juga introduction untuk PLI yang mengandung polimer sebentar. Polimer. Opsi berikutnya adalah pengenalan bagaimana sih kita gunakan commercial software. Mungkin sudah ada pernah menggunakan ya, pakai Aspenasis di dalam mencari properti daripada termodinamiknya. Oke. Jadi itu adalah outline kuliahnya. Kemudian outcome atau sasaran atau goal daripada yang dari kuliah ini. Setelah saudara mengikuti kuliah ini, saya berharap bahwa saudara bisa melakukan perhitungan PLI menggunakan model-model yang sederhana. Ya. Kemudian dapat mengaplikasikan solution teori, kemudian sadar terhadap bahwa setiap metode ataupun model yang telah dikembangkan itu mempunyai keterbatasan. Itu harus kita sadari sehingga kita bisa ngambil kalau ini adalah dalam desain kita bisa kalau ini model ini nggak akurat apa yang harus dilakukan ya, melakukan memberi toleransi yang lebih besar ya, karena kita nggak perlu strict karena model mungkin termodinamik properti yang saudara gunakan itu adalah akurasinya kurang. Yang kemudian adalah mempunyai knowledge, mempunyai pengetahuan dalam memilih model yang sesuai untuk menghitung physical property dari komponen murni dan campuran ya. Yang ini adalah knowing process simulation software, Aspenasis. Jadi bagaimana ya? Jadi kalau apakah terminal properti yang sudah saudara pelajari itu berguna enggak ya, coba nih kalau kita di software ya tentunya piece yang pertama kita hadapi adalah bagaimana kita memprediksi properti. Kalau properti kita nggak bisa memprediksi, tentunya kita nggak bisa melakukan perhitungan sizing ya, atau mungkin cari kondisi proses yang optimum ya dari suatu proses untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan ya. Jadi itu adalah outcome daripada mata kuliah ini ya. Jadi bukunya kita pakai Smith-Panes ya, kemudian ada buku dari saya, mungkin kemudian ada buku Winnick ya, kemudian ada buku Polling ya. Polling ini saya kira cukup lengkap karena
properti untuk ini ada di appendix-nya ada di IPPR, jadi properti murni untuk dari yang diambil dari IPPR cukup lengkap. Kemudian jurnal atau buku lain yang relevan bisa saudara baca. Oke, jadi itu mengenai ini. Ada pertanyaan mengenai course outline? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Jadi nanti wajib menginstal HiSys ya, Pak? Sebenarnya sih saya nggak bilang wajib ya, karena kalau saudara punya di ITS sudah ada, terserah kalau saudara mau. Karena kalau install nanti kan kalau saudara nggak pakai yang di ITS kan ilegal ya. Nanti kalau ada waktu, kalau nanti sudah jalan mungkin kita bisa di lab ini ya, di lab KND ya. Silakan kalau ada lagi. Kalau buku dari saya dari lab bukunya ya, saudara bisa ganti dengan uang 50.000 bisa saudara. Ada beberapa contoh soal, mungkin dari termus 1 banyak ya, termus 1. Ya, terserah saudara itu ya. Oke, kita rencana pembelajaran, kemudian nomor kuliah pada pertama ini adalah review thermodynamic properties ya. Karena saudara semua sudah ngambil, mungkin nggak perlu saya review lagi ya. Saya anggap sudah paham semua. Kemudian kita lanjutkan dengan VLE introduction, jadi pengenalan dengan VLE, mengenal tipe-tipe VLE, kemudian presentasi dan diskusi, kemudian kemampuan akhir yang diharapkan, saudara harus mampu melakukan perhitungan ya, jelas saja. Harus mampu menghitung VLE, sistem lautan ideal dan moderat ya, pemahaman model dan sistematika cara perhitungan ya, kemudian dia ya. Kemudian ada latihan, presentasi, melatih menggunakan persamaan yang ada. Kemudian ada mampu memilih model yang sesuai dalam menghitung VLE dan yang penting saudara tahu caranya menyelesaikan satu problem. Ya, jadi usahakan menyelesaikan problem saudara lakukan asumsi dulu ya, sistemnya dulu apa ya. Jadi kan langsung dijawab gitu ya. Jadi harus berpikirnya sistematika yang memahami soalnya dulu apa yang dicari, kemudian teori apa yang digunakan apa ya. Kemudian asumsi apa kalau asumsi apa yang digunakan. Kemudian minggu keempat, kelima itu banyak dengan solution teori. Jadi menguasai kemudian teori lautan, yang kita akan kenalkan aja sampai nanti mengaplikasikan persamaan GIB2M ya. Kemudian Oke. Kemudian setelah solution teori adalah fugasitas dan koefisien aktivitas ya, paham konsep dasar fugasitas dan koefisien aktivitas, penjelasan teori dan mampu menggunakan konsep fugasitas dan koefisien dalam menganalisis space equilibria. Kemudian ada latihan, presentasi, diskusi, kemudian ada juga kuis, mungkin dia. Kemudian minggu ke-10, 11 mungkin sudah aplikasi teori lautan, ini jauh lebih mudah di sini ya. Kalau di sini kita kenalkan aja teori, kecuali saudara kalau mau melanjutkan ke S2, S3 mungkin saudara lebih nanti dipelajari sendiri ya, paham di sini. Tapi di sini kita kenalkan aja. Kemudian aplikasi teori dari ini penggunaannya jauh lebih mudah daripada belajar ya, karena penggunaannya kan saudara tinggal gunakan ekosistem yang ada, prosedurnya sudah ada ya. Oke, sekarang minggu ke-12 kemudian adalah pengenalan termodinamik untuk polimer. Ini sudah selesai mengenal sistem untuk polimer, presentasi diskusi, paham persamaan dasar bagaimana untuk polimer
polimer. Karena kenapa kita berikan kalau ada waktu nanti? Karena polimer itu adalah untuk material banyak kita gunakan sekarang adalah banyak dari polimer ya, karena mudah dibentuk ya, bisa diproduksi dari apa namanya natural gas ya. Kemudian praktek latihan ya seperti biasa, kemudian menggunakan kita lakukan simulasi. Mungkin ya kalau ada bagaimana sih ya termodinamik itu digunakan ya, digunakan gimana digunakan ya. Apakah peranannya seberapa dari kalau saudara kita tunjukkan dengan kalau ini saudara akan paham seberapa jauh model itu bisa model termodinamik itu fungsinya di mana ya. Jadi apakah apa namanya yang saudara pelajari memang ada nggak di lapangan. Ya, kemudian ada VLE, LLE, PLLE ini adalah lebih banyak ke pengenalan aja ya. Dan mungkin minggu 16 kita sudah ujian ya. Oke, kita lihat aja nanti karena di termo 2 ini materinya jauh lebih sebenarnya sih jauh lebih sedikit daripada termo 1 ya menurut saya. Jadi bisa kita Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti untuk penilaiannya nanti ada dari apa namanya, ada latihan ya, presentasi, ada kuis ya, ada ujian, nanti kita lihat di sana ya. Jadi ya hampir rata lah keaktifan saudara mungkin yang penting ya sehari-hari jadi. Oke, sebelum ini mungkin saya akan bicara dulu tentang apa namanya pentingnya termodinamik ya. Saya berikan keyword ya di IPPR data apa ini. Data itu di termodinamik ada yang di IPPR itu dari di Amerika mungkin ya. Kemudian yang DEMA saya ganti tempat. Di IPPR, kemudian ada DEMA di Jerman di Eropa. Jadi data chemical apa namanya data solusi, data larutan, data macam-macam, aktivitas koefisien, semua itu yang menyangkut data suatu saat itu dikompilasi oleh DEMA yang kalau DEMA di Jerman mungkin misalnya ya di Eropa ya itu adalah Profesor Kmeling gitu. Kalau di IPPR dan di Amerika jadi kemudian Jepang juga mau tapi lebih banyak nggak begitu gini ya, lebih banyak mereka di IPPR ini adalah data itu koleksi data NIS ya, juga data NIS ini adalah juga data yang ada data point. Kalau dari lab saya banyak lab termodinamika, kita mendapatkan data properti yang kita kirim ke jurnal itu nanti di NIS dicek oleh NIS ya. Jadi beberapa data kita dicek oleh akurasinya macam-macamnya ya. Kemudian baru kita masuk, baru bisa diakses di sini. Kemudian dari sini anggota daripada di IPPR itu adalah beberapa perusahaan yang desain proses ya, banyak menjadi anggotanya sehingga mereka bisa menggunakan data tersebut dan memang harus bayar dana ya. Kalau kita lihat di HISIS, mungkin apa yang utama di HISIS itu adalah database-nya yang banyak ya. Nah, kalau data termodinamiknya sudah akurat, ya kita untuk melakukan conceptual design sebenarnya. Conceptual design, kita buat conceptual design, kita lakukan simulasi. Oh kalau ini ada material ini bisa nggak dirubah jadi gini ya, gimana, alat apa yang dibutuhkan, itu konseptual ya. Dan teknologinya sudah ada semua. Ya, Oke, kita lakukan basic design. Ya. Basic design, kita lihat termodinamiknya sudah cukup banyak di sini, sudah cukup akurat, berarti kita nggak perlu melakukan pilot skill ya. Dari sini mungkin langsung bisa kita dirikan plan-nya dari basic design, kemudian setelah kalkulasi, perhitungan, kita bisa lakukan proses simulasi, kita langsung dari sini adalah aplikasi ke buat plan. Kalau ada data yang masih meragukan, kita harus melakukan pilot skill dulu ya, pilot skill atau kita lakukan ke laboratorium, cek berapa datanya, cari datanya, ini butuh waktu agak lama ya, atau kita buat pilot plan.
Kalau bullet plan baru dilakukan skill up ya, baru untuk ini ya. Jadi itu urutannya ya. Jadi kalau udah datanya sudah bagus, data termodinamiknya atau data reaksi mungkin ya, sudah gini ya kita bisa dari seperti di natural gas processing ya kan, karena itu datanya sudah ini ya kita dari proses simulasi kita langsung dirikan pabrik, jadi kita bisa pakai ini lagi ya. Kenapa? Karena data termodinamiknya sudah cukup tersedia dan cukup akurat. Oke, jadi mungkin ini sudah nih ya, jadi kita nggak perlu mungkin di sini. Jadi termodinamik sekarang, kalau termo dulu kan dari mesin uap, saudara di termo 1 kan belajar apa? Kompresor ya. Asistennya siapa? Pak Anas sebenarnya? Iya, Pak. Ya, Pak. Sudah diajari menghitung kompresor, ngitung apa lagi? Pompa ya, turbin ya. Power plant, di siklus power plant diajari kan ya? Sampai mana ini ya? Mungkin ada yang bisa gini biar sama. Sampai chapter berapa kemarin? Mungkin ada yang bisa gini. Siapa yang komentar? Termo 1-nya sampai chapter berapa kemarin? Sampai chapter 8, Pak. Chapter 8, Pak. Chapter 8, oke, itu sudah ada unit operation ya. Itu ada chapter 8 sudah menyangkut power plant ya. Mungkin refrigeration yang belum ya. Ya sama sebenarnya siklusnya di sana ya, saudara bisa pelajari lagi. Nanti mungkin kalau itu adalah di termo 1 semuanya jadi unit operation ya. Tapi kalau di sini kita lebih studi ya, itu adalah conversion energi, lebih sedikit lebih mikroskopik ya. Mikroskopik itu adalah kita bagaimana mencari properti termodinamik dengan data-data yang minimum, itu tujuannya ya. Jadi tujuannya nanti semua adalah mencari Q dan W. Jadi saudara kan di termo 1 kan sudah ngitung QW baik dari apa namanya turbin itu. Nah, untuk mencari QW itu kan saudara butuh entalpi, butuh macam-macam, itu adalah dari properti termodinamik. Kemudian ada phase equilibrium lagi ya, jadi keseimbangan fase kalau ingin memurnikan. Nah itu nanti yang di termo apa namanya termo 2 ini lebih ditekankan ya. Oke, kalau ini ada sedikit tentang ini pendidikan termodinamik ya. Jadi ini adalah dari kita melakukan conceptual design, kemudian orang chemical engineering mungkin cita-citanya ya harus mendirikan pabrik ya, buat mendirikan plant ya. Untuk mendirikan plant tersebut, saudara harus melalui conceptual design dan sebagainya, dan sekarang sudah banyak tersedia proses simulasi, jadi kita nggak ngitung cara manual ya, kita akan gunakan proses simulasi untuk mendapatkan material balan dan energi balannya secara akurat. Tentunya untuk proses simulasi di backup oleh data-data thermodynamic property. Jadi ini backup datanya ya, thermodynamic property. Data itu dimana dari tadi sebagai IPR, dari publish data, dari pengukuran itu dia buat project atau mencari data ya. Nah kemudian ini yang ada di proses seperti ISIS yang kita di dalamnya sudah semua lengkap datanya ya. Kemudian kita bisa dirikan plan itu ya. Seperti kita bisa bilang kalau dia sudah akurat berarti kita confident ya, kita bahwa ini bisa langsung gitu. Kalau dia data termodinamiknya saudara anggap belum akurat beberapa, mungkin kalau satu alat aja saudara bisa lakukan toleran yang lebih tinggi atau melakukan over design dikit ya. Jadi itu tuh. Nah, kalau kita lihat dari seluruh sampai plan itu berdiri 30% effort itu adalah digunakan untuk mencari physical properties ya. Jadi dari saudara mau mendirikan plan, 30% effortnya kalau physical progress-nya sudah ada semua, berarti tinggal 70% aja maksudnya ya, untuk mendirikan suatu plan. Jadi yang di ini adalah yang disampaikan oleh Chen Mathias tahun 2002 di IGHI Jurnal ya. Mathias ini adalah kalau Chen saya mungkin di partnernya Mathias ini dulu adalah divisi termodinamik dari Dr. Mathias ya.
divisi termodinamik dari Aspen ya, dari Aspen proses simulation ya, yang divisi termodinamiknya ya. Kebetulan waktu dia presentasi di Tokyo, saya waktu itu masih mahasiswa S3 di sana ya, ketemu beliau. Dan beliau kemarin menjadi co-editornya dari Chemical Engineering of Data, jadi jurnal-jurnal tentang termodinamik yang ya saya sendiri salah satu reviewer, mungkin karena sering kontak Pak Matias. Tapi beliau sekarang sudah resign ya, nggak tahu di mana dan ganti. Oke, itu adalah mengenai ini. Kemudian gimana sih kalau sistematika dalam mempelajari termodinamik? Banyak kita dikenalkan dengan properti-properti yang abstrak ya. Kenapa begitu ya? Karena kalau kita di real, di bawahnya nih real world ya. Real world kita dapat punya problem di sini. Sini ada problem, saudara ya, problem. Ini kita bisa, ini solusinya di sini ya, solusinya di sini. Mau solusi di sini langsung kita nggak bisa ya. Kita harus kadang-kadang melewati dibuat abstrak dulu ya. Dibuat abstrak. Dari abstrak secara dengan matematis digabung baru diselesaikan ya. Setelah di sini baru dibawa ke sini ya. Seperti saudara lihat pemahaman tentang properti Gibbs energy ya, dia ada Gibbs energy, entropi, kemudian ya kalau entalpi mungkin masih dekat dengan real, tapi ini juga ya, dan seterusnya ya. Jadi persamaan nanti yang hubungannya kan hubungan entalpi dengan PP ya, kemudian ada I sama dengan H plus TS ya. Jadi ini kan ya, jadi kan Gibbs energy apa ya, nggak ada ininya, karena itu adalah kita dibawa ke abstrak problemnya dibawa ke abstrak untuk menyelesaikan persoalan itu ya. Seperti model WLI ya, oleh pengenalan potensial kimia oleh Kim ya, mereka kadang-kadang bisa membawa ke abstrak tapi nggak bisa ke sini ya, lama ke sininya ya. Jadi di abstrak lama, baru berapa puluh tahun baru dapat diselesaikan ya model potensial kimia nanti kan kita pelajari. Oke, jadi itu adalah, sehingga jangan kaget nanti kalau kita menemukan beberapa properti yang abstrak ya. Jadi itu adalah untuk mencari ya, seperti saudara di termo 1 mungkin kenal entropi ya. Entropi, saudara untuk apa entropi? Kenapa saudara harus mencari entropi ya? Itu kan jadi pertanyaan, kenapa mencari entropi? Gimana? Kapan saudara bisa membawa bisa nggak membawa, paling sederhana ya, entropi itu ke persoalan yang real. Gimana? Mungkin ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang bisa jawab, mungkin. Mungkin ada yang bisa gini, kalau di termo, contohnya termo 1 ya, saudara pelajari entropi mungkin ya, gimana? Ada yang bisa? Untuk apa saudara ya? Sejauh mana saudara paham tentang entropi ya? Mungkin saya tanya gitu, mungkin siapa mungkin yang bisa? Mungkin dari siapa? Fatimah mungkin, Fatimah. Usul gimana Fatimah? Gimana Fatimah? Dari mana? Dari ITS apa dari mana ini? Dari Politeknik apa Bogor, Pak? Kemarin udah ngambil termo 1 ya? Iya. Nah, kamu
pengetahuan kamu tentang entropi itu untuk apa kamu nyari entropi ya? Mungkin untuk menentukan gas tersebut termasuk gas ideal atau tidak gitu Pak. Oh gitu ya, oke, boleh. Terus kamu belajar entropi, kamu belajar kemarin tentang entropi balan. Entropi balan, belajar nggak? Kemarin waktu termo 1, waktu kemarin ikut kan termo 1 ya? Iya ikut Pak. Ya, oke. Nggak apa-apa, kamu santai aja Mas ya, nggak usah. Kalau enggak ya kamu ngomong enggak, kalau enggak paham ya enggak apa-apa ya. Enggak usah tegang ya. Enggak apa-apa, kalau kamu enggak paham, bilang aja, enggak apa-apa. Terus nanti kan kita bisa cek ya kenapa untuk peningkatan mungkin kuliah di termo 1 mungkin apa yang harus gimana paham tentang entropi ya. Kalau entalpi paham ya? Belum Ya, terlalu juga paham. Pak. Apa? Belum terlalu paham juga Pak. Belum terlalu perawan. Dapat apa kemarin? Kenapa? Dapat apa nilainya? AB Pak. AB, oke. Kemudian Rizky Azizah mungkin gimana? Enggak apa-apa, kamu cerita aja apa yang sudah kamu pahami. Iya Pak, kenapa? Maaf. Ya, kamu paham tentang ini kan, saya bahwa beberapa properti itu adalah kita dibawa ke abstract code untuk menyelesaikan kalau kita punya persoalan di real problem ya, karena kita nggak bisa menyelesaikan secara real ya. Jadi dibawa ke abstrak. Sebagai contoh, banyak kamu kan kenal properti entropi. Itu entropi itu untuk apa kamu belajar entropi? Apa kamu sudah paham nggak? Oh, saya entropi itu gini. Kalau kamu ngomong nanti kerja di pabrik, kamu ya ngomong entropi sama karyawanmu ngerti nggak itu? Gimana? Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya, entropi digunakan untuk menentukan energi yang ada dalam suatu sistem, Pak. Misalnya kayak permasalahannya apa, jadi kita menentukan kita harus mengambil tindakan seperti apa berdasarkan dari entropinya. Contohnya sederhana, kalau saudara menyelesaikan pokoknya apa ya? Paper 8 ya. Kenapa? Turbin ada ya? Iya, ada Pak kemarin. Itu apa kalau saudara? Perlu nggak kita belajar entropi untuk menyelesaikan problem di turbin? Enggak, kamu jawab aja, nggak apa-apa, nggak usah lihat buku lagi. Dijawab aja, gimana? Kalau enggak yang nggak paham ya nggak apa-apa, bilang nggak paham kan nggak paham, nggak masalah. Di turbin perlu Pak, karena ada di perhitungannya juga. Ya untuk apa? Ya untuk apa kira-kira apa sih kalau kita pakai entropi di mana ininya ya? Aplikasinya untuk apa? Kalau kamu belum paham nanti ya kita jelaskan sedikit ya. Paham? Minta tolong dijelaskan Pak. Belum ya, oke. Mungkin ada yang paham dari sini, dari siapa yang ini memahami ya. Yang cowok mungkin siapa? Afif mungkin gimana Afif? Mas Afif? Saya juga belum paham Pak. Belum paham. Gilang? Ya Gilang, Mas, Gilang. masih saya cari reviewnya di buku Pak. Enggak, kamu kalau sudah paham ya, ini udah kira-kira untuk apa ya. Jadi oke lah kalau gitu ya. Jadi berarti kamu sudah paham bahwa itu adalah variabel properti abstrak ya, entropi. Tapi kamu nggak bisa membawa entropi itu ke persoalan real ya. Ya nggak apa-apa ya, kan ini dulu GIP itu buat potensial kimia juga lama ya. Ini berarti kamu nggak tahu realnya untuk apa sih realnya ya. Kamu tahu bahwa entropi itu, oh kita sering hitung entropi ya. Kalau entalpi bisa. Kalau entalpi bisa. Kalau entalpi gimana ya? Kalau entalpi, ya entalpi banyak saudara menyelesaikan
HE ada pompa ya, HE atau pompa, ini dari sini ada heat exchanger ya. Ya, dari sini saudara bisa mencari apa? Kalau dari hukum pertama termodinamika, delta H sama dengan plus delta energi kinetik plus delta energi potensial sama dengan Q plus W ya. Kalau ininya nggak ada, di HE nggak ada, energi kinetiknya kita abaikan, berarti kita bisa mencari Q dengan ya panas yang di load daripada apa? Duty dari HE bisa saudara cari dari perubahan entropi dari titik perubahan entalpi dari T1 dan T2 ya. Ya. Artinya apa? Artinya saudara bisa mencari Q-nya. Q-nya untuk apa nanti Q-nya? Berapa panas yang dibutuhkan? Pemanasnya nanti saudara pakai apa? Pakai listrik, pakai apa namanya? Pakai bahan bakar, pakai hot oil, mungkin hot oil untuk memanaskan pakai bahan. Saudara bisa menghitung bahan bakar, kebutuhan bahan bakar berapa? Saya pakai natural gas. Saudara bisa menghitung nilai keekonomian, ya. Ya kan ya? Saudara bisa ngitung nilai biaya operasi daripada saudara. Nah, kalau entropi di mana? Ya, kalau ini saya kasih contoh maunya di pompa saudara kan bisa cari maunya pompa di sini atau turbin ya. Di pompa kita bisa cari ada power WS-nya sama dengan apa ini? Sama juga ya. WS Q plus WS sama dengan delta H delta E. Kalau kita potensial kimianya kita apa namanya? Kinetik energi potensial kita abaikan kan sama dengan delta H ya. Kita cari perubahan delta H antara 1 dan 2, kita bisa mendapatkan berapa power yang dibutuhkan ya. Kalau mungkin tambahin, kalau saudara jauh tambahin energi kinetik potensial kalau ada perubahannya. WS ini adalah power pompa. Power pompa itu apa? Saudara bisa menentukan investasinya berapa, saudara bisa menentukan apa namanya? Investasi, kemudian bisa operasionalnya berapa ya. Ya, itu nanti di neraca energi di sini ya. Nah, sekarang entropi gimana? Jadi entropi itu berkaitan dengan apa entropi? Entropi berkaitan dengan hukum berapa? Hukum termo hukum keberapa? Hukum keberapa? Hukum kedua, Pak. Hukum kedua. Oke, hukum kedua berbicara tentang apa hukum kedua? Oke. Kalau entalpi itu hukum pertama ya. Hukum kedua berkaitan dengan apa? Bahwa energi tidak bisa kita, kalau di hukum pertama ya, itu adalah semua energi bisa dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sebentar ya, saya ada
Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau entropi itu adalah berkaitan dengan, karena tidak semua energi, nggak semua mempunyai kualitas yang sama ya. Ada yang dipindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sulit ya, maksudnya nggak semua bisa, nggak 100% kita bisa pindahnya, mungkin sedikit, mungkin 30%, 35% ya. Jadi dari banyak energi ada energi apa namanya? Ada yang disebut energi dalam bentuk panas itu yang mempunyai kualitas yang paling rendah ya, makanya kalau dari panas kita rubah jadi kerja apa namanya? Banyak losses ya. Jadi nanti di sini adalah kita berbicara kalau dengan entropi kita bicara tentang losses ya, tentang efisiensi. Jadi makanya kalau saudara desain turbin apa itu adalah ada namanya isentropis dulu ya, isentropis sebagai standar ya. Jadi kalau perubahan entropinya 0 itu adalah proses itu adalah reversible, itu adalah sebagai standar paling kalau bisa reversible paling top, tapi reversible nggak pernah dicapai oleh suatu proses. Jadi kita proses yang ada di dunia ini adalah irreversible karena itu sudah hukum alam ya. Nah, irreversibilitas inilah yang kita bagaimana kita mendekatkan suatu proses mendekati ke reversible ya. Jadi semakin bagus nanti saudara buat peralatannya, saudara makanya kalau kita milih turbin atau pompa ada buatan Jepang, buatan Cina, buatan Eropa, buat itu nanti ya, semakin bagus apa namanya peralatan tersebut tentunya akan efisiensinya makin tinggi. Ya di samping efisiensi juga kehandalan ya. Jadi nanti ini yang makanya kita harus bisa menerjemahkan ya. Makanya kita harus pakai entropi balan. Entropi balan kenapa ya? Kita untuk melihat nanti entropy generation, karena entropy generation itu adalah berkaitan dengan mungkin saudara diajari nggak kemarin Pak? Ini adalah entropy generation itu adalah SG istilahnya ya, itu adalah berkaitan dengan losses nanti ya, karena losses sama dengan T lingkungan kali SG ya, jadi semakin banyak losses tentunya adalah dia semakin irreversible proses tersebut, irreversible efisiensinya makin rendah. Jadi ini harus bisa diterjemahkan, coba nanti dibaca lagi ya. Jadi di ini ya. Oke, ada pertanyaan sebenarnya. Ya, makanya ini saya bilang bahwa kita harus bisa menerjemahkan nanti apa yang ada apa namanya variabel abstrak menjadi variabel yang nyata ya. Gimana sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke quiz equilibria ya. Jadi kita kenalkan tentang quiz equilibria. Jadi ini adalah nanti aplikasi quiz equilibria adalah di mass transfer operation ya. Distilasi, absorpsi, ekstraksi ya, ini semua memakai quiz equilibria ya. Di mana dalam mass transfer operation outcome-nya itu adalah kita menginginkan perubahan komposisi ya. Jadi perubahan komposisi dari ini ya, dari suatu
campuran. Jadi kita inginkan memurnikan produk-produk kita pakai distilasi atau kita meremove sebagian atau semua hampir seluruhnya daripada zat tersebut ya. Tentunya ini kita butuhkan satu unit operation destilasi maupun ekstraksi maupun absorpsi. Nah, destilasi absorpsi ini adalah dalam operasionalnya tentunya adalah dia harus berdasarkan kesetimbangan fasa ya, makanya kita belajar sini. Nah, metode yang digunakan dalam ini operasi ini adalah multi-phase contact ya, jadi kontak antara fasa. Jadi fasanya dibuat bisa solid liquid, bisa liquid-liquid, bisa vapor liquid, bahkan multi-phase juga vapor liquid-liquid ya. Jadi ini ada, sehingga variabelnya di sini apa? Variabelnya dalam ini adalah suhu, tekanan, sama komposisi. Jadi itu harus diingat. Jadi suhu, tekanan. Jadi saudara akan main suhu dan tekanan ya untuk merubah komposisi ya. Ya. Jadi ini. Oke, sehingga butuh knowledge yang dibutuhkan nanti yang kita pelajari di sini PLE, LLE, SLE, PLLE. Jadi ini adalah knowledge yang dibutuhkan. Ya. Oke, kita mulai sekarang pengenalan vapor liquid equilibrium. Jadi apa itu vapor liquid equilibrium? Vapor liquid equilibrium adalah kesetimbangan antara dua fasa. Kalau kita lihat dalam suatu sistem, bisa ambil sistem di sini ya. Ini ada vapor dan liquid ya, yang dia dalam keadaan setimbang. Di vapor ada komposisinya kita sebut di dalam ini adalah Y. Jadi ya komposisi liquid kita sebut X ya. Jadi kalau jet itu adalah overall. Jadi kalau kita jadikan banyak liquid dan vapor dalam satu fasa, jadi itu kita sebut dengan komposisinya adalah sebagai jet overall composition. Ini yang sudah ya. Setelah ini jangan dirubah. Jadi saudara papernya Y ya, papernya X itu karena ini sudah biar umum yang digunakan ya. Nah, kalau kita lihat saudara mungkin sudah mengenal intensif variabel ya. Di termo 1 intensif variabel apa? Intensif variabel adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh jumlah kuantiti. Ya. Jadi lain kalau volume total itu adalah tergantung dari kuantiti ya. Jadi tergantung jumlahnya ya. Jadi variabel yang tergantung jumlahnya banyak adalah komposisi ya. Komposisi kalau jumlahnya ambil sedikit, ambil banyak kan sama aja komposisinya. Ya. Makanya di sini adalah variabel dan pressure dan temperatur ini adalah intensif property. Kemudian kalau kita lihat variabelnya di sini ada kalau dua komponen pokoknya berarti ada X1, X2, Y1, Y2. Kalau tiga komponen berarti ada X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Nah, tapi kalau variabel komposisi di sini kalau kita pokoknya dalam komposisi ya dia ada 1 dan 2 ya. Kalau X1 atau 0,5 berarti X2-nya akan berapa? X2 berapa? 0, berapa? 0,7. 0,7 kalau X1-nya 0,5, X2-nya berapa? Ya kalau X1-nya 0,2, X2-nya berapa? Kalau dia ada dua komponen aja. Oh, fraksinya ya. 0,8. 0,8 ya. 0,8. Kalau ini berapa? 0, berapa? 0,5. 0,5. Ya. Dari mana dapat 0,5? Karena fraksinya 1. Oh, karena X1 Xi sama dengan 1 atau X1 plus X2 sama dengan 1 ya. Jadi apa? Jadi kita sudah nggak perlu dua variabelnya, nggak perlu dua-duanya diketahui, satu aja udah cukup ya. Nah sehingga di sini kalau dia 3 komponen berarti kita butuh 2. Kalau 3 komponen berarti ada X1, X2, X3. Berapa yang harus diketahui? Satu, kalau 1 cukup? Nggak cukup 2. Ya. 2 ya, jadi berarti adalah jumlah komponen N-1 ya, sehingga itu yang harus diketahui. Makanya di sini adalah jumlah fasa dikali N-1 ya.
Jadi jumlah kalau kita 2 ya cukup 1 aja, jadi N-1. Nah. Oke, itu adalah jumlah variabel, intensif variabelnya. Ya. Jadi kalau vapor liquid fasanya 2 komponen, berapa jumlah intensif variabelnya? Kalau fasanya 2 komponen, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti harus dikurangi lagi ya, kurangi masukkan. Ini satu-satu aja ya. 1, 2, 3, 4 bisa ya, jadi 4 aja cukup variabelnya ya. Itu adalah jumlah, ini sudah dirumuskan di sini. Kalau 2, kalau ini fasanya 2 plus 2 kali 2 minus 1 berarti 4 ya. Oke, maksudnya seperti itu ya. Kemudian jumlah equation. Equation itu adalah yang bisa menghubungkan antara vapor dan liquid di sini ya. Jadi ada equation, mungkin nanti ini diterima aja dulu, karena nanti akan kita perdalam lagi ya. Jadi adalah namanya equationnya isofugacity. Jadi kalau keseimbangan berarti fugasitas komponen I pada fase vapor sama dengan fugasitas komponen I pada fase liquid ya. Jadi kalau ada apa namanya? Ada di sini 2 komponen, berarti kita butuh V minus 1 kali N. Jadi kalau 2 komponen berarti berapa? 2 ya. Jadi ini kalau kita 2 komponen berarti kita punya persamaan. Saya tulis ini ya. Fi LF1 P ya. F2 P ya. Nah, jadi kita punya 2 komponen. Sehingga ini V minus 1 kali N. Sehingga degree of freedom, derajat kebebasan adalah jumlah variabel yang bisa kita tetapkan untuk mengestablishkan itu adalah menjadi 2 minus V plus N. Jadi ini dipegang terus ya. Jadi untuk semua ini dihafalkan persamaannya ini ya. 2 minus V plus N ya. Jadi itu adalah hukum apa namanya? Fish rule ya, apa ya? Hukum fasa ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya umpamanya sistemnya 2 komponen ya. Kalau sistemnya 2 komponen, tadi saya katakan degree of freedom-nya ini termo 1 sudah ada sebenarnya. Plus N ya. Kalau kita punya 2 komponen ya. Degree of freedom minimum berapa? Minimum berapa? Minimumnya adalah 0 ya. Jadi kalau dia 0 itu adalah kita nggak bisa menetapkan suatu variabel apapun untuk mengestablishkan sistem tersebut ya. Oke, paham? Oke, jadi kalau variabelnya minimumnya 0, kalau dia 2 komponen berarti kalau kita N-nya 2, berarti ini F-nya 0, berarti 0 plus sama dengan apa namanya? Oke, sama dengan 2 minus V plus 2 ya. Ya, jadi V-nya berapa? Ya, kalau komponennya 1 dulu ya. Kalau fasanya, sebentar, ini kita lihat. 2. Oke, kalau 2 komponen, degree freedom-nya akan menjadi 4 minus V ini ya. Jadi 4 minus V ya. 4 minus V. Seperti ini udah ada di sini, sorry. 4 minus V ya. Dengan minimum V sama dengan 1 ya. Dengan fasanya, kalau fasanya 1 berarti ada berapa? Degree freedom-nya ada 3. Jadi ada 3 variabel yang bisa kita tetapkan ya. Ya, kalau fasanya 2 berarti degree freedom-nya berapa? Kalau fasanya 2 berarti 2 ya. Jadi kita lihat nanti ya. Kalau fasanya 2 ya. Nah, itu adalah kenapa gitu penting? Karena kalau kita ingin mempelajari, kita belajar, oh saya nggak mau saya pakai belajar 2 fasa pokoknya ya. Saya belajar 2 komponen, saya ingin langsung 3 komponen. Kalau 3 komponen, degree freedom-nya berapa? V menjadi, kita saya tulis ini, 2 min V plus 3 ya, berarti ini, aduh, sorry.
Jadi di sini akan menjadi 5. Ya, saya kembalikan dulu. Jadi apa? 5 minus Pi. Kalau 5 minus Pi, kalau fasanya 1 berarti dia ada, kalau fasanya 1 berarti degree freedomnya sudah 4. Ya. Jadi kita gambarnya nanti harus dalam 4 dimensi. Jadi kita hanya bisa bayangkan maksimum 3 dimensi ya. Kecuali kalau saudara jenius kayak Einstein bisa membayangkan bagaimana 4 dimensi tersebut. Ya oke, saya berikan. Ya, sehingga kita belajar selalu dari 2 komponen ya. Kita nanti yang 3 komponen ya kita bayangkan seperti 2 komponen karena kita nggak bisa bayangkan 4 dimensi. Nah, bagaimana kita bayangkan 2 komponen? Kesetimbangan fasa itu setelah digambar ya, ini contoh. Vapor liquid equilibrium seperti gini, seperti gambar di sini ya. Jadi variabelnya apa? Variabelnya tadi ada apa? Pressure. Ini adalah temperatur, ini pressure ya. Ini temperatur, bisa kelihatan ya. Temperatur, kemudian ini adalah komposisi ya. Komposisi ya, komposisi. Jadi yang daerah di sini, bahwa kalau dia ada daerah di sini, yang di dalam ini, daerah ini adalah sistem ada 2 fasa ya. Jadi kalau di luar ini ada single phase ya, 1 fasanya. Ya, bisa dipahami, bisa. Nah, kalau saudara lihat di sini, kalau saudara mungkin belajar ini dari, sebentar, di sini ada, kita carikan ini kosong. Oke, bisa dilihat ya. Jadi kita di termus 1 kita belajar tentang kalau 1 komponen PT ya. PT di sini adalah kan sedang gini ya. Ini ada. Terus di sini ada titik apa? C ya. Di sini apa? Di sini cair ya. Di sini gas ya. Di sini padat ya. Jadi daerah di sini adalah daerah ini apa? Ini ada 2 fasa sama ya, cair dan gas bersama-sama ya. Kesetimbangan antara cair dan gas murni di sini ya. Jadi ini adalah zat murni. Oke, zat. Nah, zat murni kalau kita lihat di gambar kembali, saya ke gambar sini sebelumnya. Kalau di sini aja kita ambil di sini adalah berarti di sini adalah zat murni komponen berapa? Kalau ini aja dari sampai C di sini, ini ada tulis C di sini ya. C di sini ya. Kalau garis ini aja, ini adalah zat murni komponen 1 ya, karena X1 0, X1 1 ya, X2-nya 0. Kalau di sini, ini adalah zat murni komponen berapa? Komponen ini C1, ini C. Titik kritis komponen 2 di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, gambar di sini ya, zat murni kita gabungkan ada 2, banyak zat murni B ya. Kita ambil yang di sini aja ya. Sehingga nanti kalau kita gambar ini akan menjadi, ini adalah untuk komponen 1, ini adalah untuk komponen 2 ya, seperti gambar sini ya. Ini adalah masing-masing murni di ujung-ujung di sini ya. Nah, setelah dicampurkan di sini adalah ada daerah vapor liquid dalam kesetimbangan ini daerah PL. Ini daerah PLI ya. Nah, untuk memudahkan pelajari lagi, kita ini kan 3 dimensi ya. Kita bisa nggak jadikan 2 dimensi? Bisa, kalau salah satunya kita anggap konstan ya. Contohnya di sini adalah dianggap yang satu konstan itu adalah PX. Kalau jadikan PXY diagram berarti temperaturnya dianggap konstan ya. Kalau temperaturnya kita ambil temperatur konstan berarti T-nya di sini ya. T konstan berarti kita ambil yang di sini aja ya. T konstan berarti cuma di daerah di sini aja, pokoknya kita ambil ini aja ya. Ini aja kita bawa ke sini. Ini untuk T1, T2, T3 makin tinggi. Ini adalah masing-masing itu adalah kesetimbangan untuk isotermal. Jadi ini adalah isotermal. Jadi PXY diagram ya. Diagram itu adalah ini adalah isotermal. Ya.
Bagaimana kalau kita ambil isobaris? Isobaris berarti kita tekanannya kita ambil sama ya, tekanannya sama, tekanan yang di sini ya. Jadi kita ambil yang sama data di sini ya. Jadi ini adalah isobaris. Kita ambil ini, kita bawa ke sini ya. Jadi ini adalah daerah isobaris. Jadi ini TXY diagram namanya. Diagram ini adalah isobaris. Jadi data VLE bisa dinyatakan dalam isotermal dan isobaris. Ya tergantung kebutuhan ya. Kalau isotermal ya biasanya untuk apa ya? Kalau isobaris biasanya untuk destilasi banyak pakai karena pressure di kolom itu nggak banyak berubah, temperaturnya akan berubah ya. Oke, jadi ini adalah cara penggambaran untuk memudahkan memahami VLE ya. Jadi kalau di sini artinya apa? Di sini adalah kalau di gambar di sini, oke masing-masing kita lihat di sini dulu. Kalau gambarkan di sini, kalau ada P di sini berarti di titik-titik ini adalah kalau di sini apa? Kalau P di sini adalah gas di sini ya. Gas di sini kalau ini kita ambil yang satu aja, ini adalah bawahnya itu adalah liquid ya, sehingga di sini adalah saturated vapor, di sini adalah saturated liquid ya, ini saturated liquid ya. Liquid ini saturated vapor ya. Kalau di sini kita ambil di sini berarti di sini adalah di bawahnya ini adalah liquid ya. Di sini adalah gas ya, berarti ini saturated liquid, ini saturated vapor. Oke, jadi paham ya? Gimana, ada pertanyaan? Nah, sekarang di samping kita bisa buat ini, dari sini kita tekan lagi dulu ya. Dari tadi ya, data TXY, kita bisa buat gambar TXY, bisa TXY. Jadi bisa juga kita buat data
komposisi yang konstan misalkan ya. Jadi ini hanya disebut pressure, disebut pressure. Peraturan ya, ini adalah PVC umum ya. Oke, pada bagaimana kita ngambil data, kita ambil aja pada komposisi konstan, kita ambil di sini misalnya satu di sini ya. Komposisi adalah di sini, kita dapatkan nanti ini ya. Itu dituliskan di sini ya. Jadi ini adalah komposisi konstan A, B, Y mungkin di sini ya. Jadi adalah yang murni di sini ya. Ini adalah C1 tadi ini murni di sini ya. Setelah campuran pada komposisi akan menjadi ini. Kemudian menjadi ini komposisi yang tertentu lagi kita bisa buat ini. Nah, gambar ini diperlukan nggak ya? Sangat diperlukan ya. Kalau dalam kalkulasi saya pernah meneliti ini tentang bakar pressure campuran yang kita uji ini atau juga di sini ya di data itu kalau dia campuran di dalam minyak bumi, campuran dalam minyak bumi atau karbon itu adalah ini seperti ini gambarnya. Nah, titik kritis di mana? Ini kan titik kritis C1 ya. Kalau kita kan titik kritis di sini ya. Tapi kalau campuran apakah di sini titik kritisnya ini adalah maksimumnya di sini. Tapi titik kritisnya bisa di sini, bisa di sini tergantung ya. Enggak karena campuran itu berinteraksi. Kita nggak tahu interaksinya nggak selalu nggak akan berada di ujung saat ini interaksinya. Itu yang kita ada penelitian kalau itu contohnya di sini ambil pada komisi di sini. Titik kritisnya. Kalau titik kritisnya di sini, yang di sini apa namanya? Batasnya di sini berarti di sini adalah apa? Apa saya tulis di sebetulnya? Hapusnya. Ya, kita lihat di sini campuran di sini ya. Titik kritisnya nggak mesti di ujung, bisa di sini ya. Kalau kita lihat titik kritis, ini adalah C campurannya, ini PT ya. Di sini adalah berapa ya? Ini adalah liquid ya. Di sini adalah vapor gas ya. Kemudian di sini berapa di sini adalah adalah bubble line ya. Jadi itu di sini ya, bubble line ya. Di sini adalah dulu line ya. Tapi apa? Kalau di titik bubble line-nya di sini ya, di daerah ini adalah berarti ini kalau dari liquid di sini kita lihat dari liquid di sini mencapai di sini apa terjadi? Dia dari liquid ya. Kalau kita terus turunkan pressure-nya, dia akan menjadi dua basah ya, vapor liquid ya, makin banyak liquidnya, makin banyak vapornya. Nah, di sini akan menjadi saturated vapor ya. Kalau di sini jadi vapor ya. Oke. Paham ya? Paham ya? Bisa, Pak. Kalau di sini saya gerak dari sini. Ya. Di sini apa? Kalau di sini kan liquid pertama ya, liquid. Di sini apa kondisinya? Vapor ya, vapor. Setelah turun lagi menjadi apa? Kena di sini apa? Tekanannya ditekankan. Saturated liquid. Saturated vapor ya. Ya. Iya, Pak. Ini saturated vapor. Turunkan lagi tekanannya. Liquid, Pak. Saturated
yang jadi masih bagian jadi liquid ya, tapi sampai di sini saturated apa lagi? liquid. Di sini yang lainnya saturated juga lain di sini kan? Ya. Berarti di sini saturated apa lagi? Saturated vapor lagi ya. Jadi dia dua kali mengalami kalau suatu gas ya. Kalau dari gas tekanannya diturunkan satu kali kan dia menjadi gas terus, tapi di sini menjadi liquid ya. Jadi saturated vapor jadi sebagian menjadi liquid ya. Ada dua di sini dua fase selalu ya. Setelah di sini menjadi saturated vapor lagi ya. Menjadi vapor lagi ya. Itu namanya fenomena disebut retrograde fenomena. Ya, ini di oil and gas. Ya, banyak mengalami ini. Oil and gas adalah kita retrograde fenomena. Jadi kalau saudara punya sumur gas ya, naikkan kita lifting gasnya ya di sumur. Setelah kita turunkan di sini, liquid jadi kapasitas gasnya berkurang karena banyak liquid ya. Makanya banyak dimaintain pressure-nya ya, ditingkatkan lagi biar tekanannya selalu di atas di sini ya. Kalau di lain liquid ya, kalau kita mau minyak liquid ini ada gasnya terus ya, bisa ini gas. Kalau di sini malah jadi apa namanya? Setelah turun di sini makanya untuk ininya, untuk jalur biasanya adalah dipelajari bagaimana jalur untuk apa namanya prestasinya ya, bisa lewat sini atau bisa nanti diinjeksikan di sini yang lebih mudah ya, tahan pressure-nya di sini ya. Kalau di sini akan menjadi liquid ya, kapasitas apa namanya evaporasi gasnya berkurang karena banyak liquid, air misalnya ya. Oke, jadi ini adalah contohnya nih ya, makanya di sini disebut namanya retrograde fenomena adalah di sini ya. Nah, ini adalah 0,1 fraksi liquid ya, bisa 0,1, 0,2 makin banyak tergantung. Oke, nanti ada gimana bisa dipahami nggak? Ya, namanya retrograde itu bahasa gambar berikutnya. Nah, ini ya adalah retrograde. Itu mungkin bisa dilihat di panas ya. Jadi retrograde fenomena di mana gas itu kan gas campuran ya. Karena diturunkan malah menjadi saturated vapor ya. Dari vapor menjadi campuran vapor liquid ya. Kemudian menjadi saturated vapor lagi. Jadi dua kali menjadi saturated vapor ya. Bukan saturated liquid ya. 0% liquid berarti di sini saturated vapor di sini ya. Jadi dua kali dia menemui saturated vapor ya. Memang retrograde saya. Bahasa Indonesia kan apa? Bahasa Indonesia kan apa artinya retrograde? Aneh ya. Jadi kan kalau gas ditekankan menjadi liquid, gas karena diturunkan harusnya menjadi gas liquid, karena diturunkan sekarang menjadi, banyak contohnya sekarang punya ini air karena diturunkan dia akan menjadi vapor, jadi sekarang turunkan malah menjadi liquid terjadi saturated vapor lagi dua kali saturated vapor. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo. Sampai jam berapa kuliahnya? Jam 11.50 Pak. 11.20 masih lama ya. Oke. Nanti sampai 11.50 ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Mohon maaf Pak, saya masih kurang paham yang dari critical point dulu, terus kalau suhunya diturunkan menjadi saturated vapor itu saya masih kurang paham. Oke. Mungkin di termo 1 saudara sudah belajar PVD diagram nggak? Coba saya lihat ya. PVD diagram di termo 1 ya.
mungkin saya ingatkan lagi saat kasih slide kosong ini. Nomor 1 kan kita belajar di sini ada apa namanya yang ini ya, ini kemudian kalau kita adalah PT. Kalau kita gambarkan menjadi apa namanya PP, dan ada ya, lalu di sebelah sini adalah saturated apa di sini saturated liquid ya, adalah makanya disebut dengan apa namanya garis saturated di sini ya. Kalau di sini adalah vapor, vapor dan liquid ada bersama-sama ya. Kalau di sebelah kanan critical point disebut adalah saturated vapor ya. Jadi semua nanti berlaku juga ya. Kalau sudah lihat di sini titik kerjanya di mana? Kalau titik kerjanya di sini banyak titik kerjanya. Di sini berarti adalah saturated di adalah saturated vapor ya. Jadi kalau sudah punya slide di sini, punya di sini, sudah punya dari sini ya. Dari sini sudah turunkan sampai di TB. Berarti di sini kondisinya apa? Ini kan kritisnya ini, kritis dapat batasi kritisnya. Berarti di sini adalah liquid di sini ya. Liquid adalah vapor ya. Itu pakai panennya ya, sama dengan untuk satu komponen saya ya. Jadi di kirinya sininya critical point adalah liquid. Jadi kalau di sini kita punya apa? Ini normal di sini fenomenanya, fenomena yang umum terjadi ya. Ini berarti kalau kita punya di titik apa di sini? Titik C di sini ya. Ini kondisinya apa? Liquid ya. Ya kan? Kompres liquid ya, liquid kanan di sini ya. Kanan ini ya. Kalau kita turun ke kanannya, dia menyentuh titik B pada titik B. Ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saturated liquid yang sudah jenuh ya, digeser sedikit ya akan menjadi apa vapor ya. Geser sedikit lagi sebagian kan menjadi vapor, sebagian vapor, tapi dalam bundaran ini akan ada vapor plus liquid ya. Terus vapor per liquid, vapornya tambah banyak, vapornya sampai di sini apa? Saturated apa di sini? Saturated ya 0% liquidnya. Kalau kita turunkan lagi tekanannya, dia akan menjadi vapor. Nah, kalau kita punya di sini, kondisinya di sini banyak, kondisinya di sini sekarang. Di sini kondisinya apa di sini? Vapor. Kalau kita turunkan tekanannya, dia akan terus jadi vapor. Tapi apa yang terjadi di sini? Jadi apa? Saturated vapor ya, vapor di sini karena di sini kan kritis di sini bawah ini kan saturated vapor ya. Turun lagi tekanannya dia sebagian menjadi liquid ya. Liquid vapor tambah banyak di sini akan menjadi apa lagi? Saturated vapor. Dua kali menjadi saturated vapor ya. Ini makanya turun lagi tekanannya jadi apa? Makanya itu disebut retrograde fenomena. Nanti setiap ini kita lihat ya kritisnya. Ya kalau kritisnya banyak di sini nggak masalah ya, di sini ya sorry. Yang kita bisa lihat ya. Kalau kondisinya kritisnya di sini ya malah aja, tapi kritisnya ini di sini bisa di sini juga ya. Ya, daerah abnormalnya lebih banyak ya. Jadi nggak selalu kritisnya itu adalah di ujung di sini. Kalau murni ya di ujung ini. Kalau ini campuran karena dia berinteraksi bisa di daerah, bisa di sini, bisa di sini juga ya, tergantung nanti saya ya. Oke. Ada pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih. Paham ya, ada. Ya, cukup, Pak.
Ya, jadi ini contoh titik diagram untuk etan, normal etan, macam-macam tergantung dari komponen di sana ya. Jadi ujung-ujungnya adalah ini. Kritisnya apakah? Kritis untuk ini ya. Untuk apa namanya? 7H78 ya. Ini adalah untuk C26 etan ya. Ini etan kritisnya. Apakah dia campuran di sini belum tentu kritisnya ya. Jadi kritisnya bisa tergantung nanti interaksi molekulnya ya. Oke, ini adalah salah satu gambar aja. Dalam penulisan biasanya yang lebih volatile, maksudnya lebih mudah muat etan, normal etan kan lebih volatile etan ya. Ditaruh di depan. Etanol air, etanolnya saudara taruh di depan ya. Etanol, straight water ya. Bisa komponen 1, komponen 2. Jadi etanol lebih volatile, lebih mudah muat dari water ya. Itu juga lainnya apa ya. Jadi kalau yang lebih dalam adalah konvensi yang memudahkan, yang menyeragamkan. Oke, sekarang ini adalah diagram untuk metanol benzen ya. Pola dan setiap itu punya karakter beda-beda ya. Jadi karakternya beda-beda. Ini real ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kalau kita gambar tadi, gambar dalam apa namanya, PXC, jadi gambarnya lain. Dia satu karena interaksinya beda ya. Jadi ini adalah tadi apa ini? PXC ya, adalah tadi adalah saturated apa? Ini adalah saturated apa di sini? Saturated liquid ya. Ini adalah saturated vapor ya. Jadi ini kalau lihat di atasnya ya. Oke, kalau sudah paham itu sekarang ada kalau kita melihat lautan ideal apa lautan ideal ya, nanti akan kita bahas lagi ya. Lautan ideal adalah lautan yang mempunyai lautan yang dia apa namanya nggak ada interaksi antar molekulnya ya. Kapan lautan ideal? Kalau yang nggak berinteraksi, kalau lautannya itu adalah jenis ya. Makin mirip struktur kimianya, dia akan mendekati ideal ya. Lautan ideal, lautan murni itu karena dia mirip sama ya. Itu adalah hipotetisnya lautan yang ideal. Nah, kita bisa melihat dari gambar di sini apakah lautan non ideal, apakah jauh menyimpang dari ideal ya. Nanti akan kita buktikan juga bersama ini ya. Jadi kalau lautan ideal, gambar PX-nya kalau kita gambar itu ya dengan T, kalau kita tarik garis lurus yang di sini ya, PX-nya di sini, lurus di sini adalah lautan ideal. Kalau idealnya lautan ini seperti apa namanya, lain gerakannya itu adalah menyimpang di sini ya, menyimpang di penyimpangannya ya. Nah, berarti lautan adalah non ideal. Apalagi yang di sini ya, kloroform sama hidrofuran. PX-nya di mana? Di sini ya. Jadi makin strongly non ideal. Paling ada aseturpnya ya. Tahu ada aseturp ya. Dia ada ini dempet di sini ya. Pada saat di sini komposisi vapor dan liquidnya sama ya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Bisa pecahkan ya. Jadi ini adalah contoh lautan yang non ideal ya. Nah kalau lautan yang ideal hanya mengikuti kontrol apa itu kontrol nanti akan kita bicarakan. Ini ya, kalau ini kita lihat di sini lautan berkurang karbon ini ya. Ini penyimpangannya sedikit terhadap lautan ideal ya, jadi nyimpangnya sedikit ya. Kalau ini tanpa kan penyimpanan saja ya. Misalnya ini idealnya begini, yang segini ya, jadi nyimpangnya jauh ya. Oke, jadi itu adalah
modelnya tiap zat punya karakter sendiri, sehingga kita betul meneliti tiap zat itu adalah kita teliti bagaimana kita memisahkan nanti ya. Oke, ada apa yang kita silakan. Oke, ada pertanyaan sampai sana. Ya, sampai mulai bertanya istirahat dulu sekitar 5-10 menit ya. Baik, Pak. Ya, Pak.
Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi kita lanjutkan. Bisa dilihat ini ya. Bisa, Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan tentang model yang paling sederhana untuk apa namanya? Paper liquid equilibrium ya. Jadi target kita tentunya akan mencari pressure, temperatur dan komposisi ya. Jadi pada masing-masing fasa ya yang dalam berkesetimbangan ya. Kemudian kita butuh ya persamaan yang dibutuhkan itu adalah kita butuh model matematika, thermodynamic correlation atau teori ya. Jadi ini untuk bisa kita melakukan perhitungan di sini. Nah, jadi nanti ada perhitungannya bisa prediktif, interpolation atau extrapolation, tergantung nanti seberapa. Kalau prediktif tentunya akurasinya lebih rendah ya. Interpolasi juga ya. Kalau dia korelasi, kita pakai korelasi banyak, akurasinya cukup baik. Nah, model yang simpel yang kita pelajari dulu adalah hukum Raoult dan hukum Henry. Oke, kita akan lihat hukum Raoult dan hukum Henry itu adalah simplest model paling sederhana ya. Nah, sekarang kita kalau dalam suatu saat dalam kesetimbangan apa sih kesetimbangan? Kalau dia dalam setimbang, dia apa namanya tekanan dan suhu konstan ya. Tekanan dan suhu pada fasa pada fasa paper sama dengan pada fasa liquid. Jadi tekanan dan suhunya harus sama, baru dia dinamakan setimbang. Ya. Nah, sekarang ada untuk menghubungkan komposisi antara paper dan liquid yang paling sederhana yang disebut dengan hukum Raoult. Tapi hukum Raoult itu ada asumsinya. Asumsinya itu adalah gasnya itu adalah ideal ya, jadi gasnya itu ideal. Gasnya ideal ya. Kemudian larutannya juga ideal. Jadi apa itu gas ideal? Apa itu gas ideal? Gas di mana? Kalau tekanannya kurang lebih 1 atmosfer ya, jadi dia apa namanya di demo 1 kan udah diajar ya apa itu gas ideal ya. Gas ideal kalau kita lihat adalah PV RT ya, jadi PV sama dengan RT ya. Oke, jadi tekanannya biasanya adalah kurang lebih 1 atmosfer ya. Hipotetik gas idealnya P-nya adalah atmosfer ya. Gas ideal itu gas di mana jadi interaksi antar molekulnya ya. Oke, dan volume ininya karena apa namanya dilihat lagi di termo 1 ya. Dan volume individualnya kita asumsikan sama dengan 0 ya, karena gas ideal itu adalah hipotetiknya pada tekanan 0, tekanan 0, volumenya tak berhingga ya, jarak antar molekulnya sangat jauh ya, mungkin bisa dilihat lagi. Oke, kalau larutan ideal, tadi saya bilang larutan yang tidak ada secara struktur kimia sama, ya, makin mendekati struktur kimia, dia makin mendekati larutannya ideal, seperti benzen toluen, yang hampir sama ya, cuma sedikit ya, itu akan mendekati ideal. Larutan ideal yang paling ideal itu adalah hipotetiknya adalah larutan murni ya. Kalau gas ideal, hipotetiknya gas ideal tekanan 0 ya, tapi 1 atmosfer, 1,5, 2 atmosfer masih kita kategorikan idealnya. Kalau larutan ideal, hipotetiknya adalah larutan murni. Nah, kalau dia ideal, berarti kita bisa menghubungkan antara Y dan X melalui hukum Raoult. Ini harus dihafalkan ya. Hukum Raoult itu adalah YI kali P sama dengan XI kali PI saturated. Jadi ini berlaku kalau dia gas ideal dan larutan ideal. Oke, nah sekarang apa itu P saturated ya? P saturated itu tentunya P tekanan uap murni ya. Ini di sini P saturated ya. Dia tergantung dari apa? Temperatur ya. Jadi ini adalah P saturated ya. Tergantung dari temperatur ya. P saturated tergantung temperaturnya. Nah ini sudah ada persamaan ya, ini ada persamaan Antoine, persamaan Wagner, bisa lihat ini untuk melihat ini ya. Nah sekarang bagaimana kalau saat di atas titik kritis,
Berapa base saturated? Oh, T lebih besar dari DC, base saturatednya berapa? Gimana kira-kira? Mungkin ada yang bisa jawab? Ya. Oke, silakan gimana? Kalau T lebih kecil DC gimana? T lebih besar DC. Jangan ada yang bisa gini.
Kalau di atas ini, TC gimana? Siapa coba salah satu? Tommy gimana Mas? Tommy, Anda? Iya Pak. Kalau di atas TC gimana P saturated-nya? Gimana? Kalau di atas DC, ada nggak P saturated di sini di atas DC? Kamu lihat aja di gambarnya. Nggak ada Pak. Nggak ada, ya ngomong itu aja sulitnya. Jadi kalau tadi hukum Raoult itu berlaku di bawah T untuk di bawah TC ya, di bawah atau di atasnya ini apa nih, triple point ya. Triple point ya, karena triple point kan ya kan adanya apa namanya? Adanya saturated pre-saturated kan antara triple point sampai titik ini ya. Oke, jadi hukum Raoult itu berlaku. Di samping itu juga hanya bisa berlaku di bawah titik kritis ya. Oke, jadi itu adalah hukum Raoult, udah paham ya? Oke, sekarang bagaimana kita menghitung, mencari ini dulu sebentar. P-saturated saudara bisa lihat di buku polling ya, atau juga di buku di buku Smith-Panes ada tabel di problem ini ya, tabel 10.2 ya di Smith-Panes. Kita bisa lihat appendix polling. All ini yang P-saturated ya, atau di Smith-Panes buku sintanya tabel 10.2 ya. Ada ini hanya ada beberapa sat, mungkin ada 10 atau beberapa sat. Yang soal-soal yang di sini aja ya. Itu mungkin ada aseton, asetonitrile, benzen ya. Itu digambarkan bahwa P-saturated-nya adalah persamaannya log P-saturated ini log ya. Log P-saturated sama dengan A min B per T plus C ya. Jadi konstantanya ini A, B, C-nya bisa dilihat di tabel 10.2 ya. Kemudian P-saturated ini satuannya kPa, T-nya adalah derajat Celcius. Jadi bisa lihat di tabel 10.2 ya. Oke, kita lanjutkan sekarang metode perhitungan daripada PLA ya. Ada Babel P calculation ya. Jadi ada Babel T calculation ya. Ada juga Ju P calculation, Ju T calculation dan Flash calculation. Jadi kita bahas dulu yang Babel P dan Cuti ya, jadi kita bahas dulu Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Share screen-nya nggak jalan. Nggak jalan, coba saya tutup lagi. Dari tadi nggak jalan. Jalan. Sudah Pak. Ya Pak, sudah sekarang. Ya, jadi tadi saya ulangi lagi ya. Jadi untuk mencari P-saturated ini ya, P-saturated di sini, saudara bisa gunakan di appendix dari polling ya, buku polling ya. Kemudian atau saudara lihat di tabel 10.2, cuma ada 10 atau 12 sat ya sedikit ya. Kalau ini hampir semua sat ada di polling ya. Persamaannya juga macam-macam. Kalau lihat di tabel 10.2 di halaman berapa tabel 10.2 ya, coba lihat tabel 10.2 di problem yang chapter berapa? Chapter 10 ya. Di
itu log BZ sama dengan A minus B per T plus C. Ya. Jadi konstanta ini disebut konstanta persamaannya persamaan Antoine ya. A, B, C ini ada di tabel 10.2 tergantung pusatnya ya. Satuan P itu ngikuti daripada ininya ya. Jadi P-nya nanti dalam KPA, T-nya dalam derajat Celcius sudah bisa ya. Oke, sekarang kita lihat PLE versus metode perhitungan PLE. Itu ada bubble P, bubble T, JP, JT ya, dan flash deflation. Jadi kita bahas dulu bubble sama Ju ya. Bubble itu bubble point ya. Jadi tahu bedanya bubble point, Ju point sama boiling point, bisa bedakan. Bisa bedakan ya. Jadi kalau bubble itu apa? Sama saturated apa? Saturated liquid ya. Bubble point saturated liquid ya. Dew point saturated vapor ya. Nah, makanya kalau bubble lain karena dia banyak ininya ya. Karena untuk campuran bubble-nya enggak pada satu titik aja bubble-nya ya. Tapi kalau dia saat murni disebut boiling point ya karena saturated vapor dan saturated liquid itu adalah titiknya sama pada satu titik ya. Jadi disebut dengan boiling point ya. Jadi itu mungkin diingat ya. Kalau etanol ya boiling point-nya, kalau campuran antara etanol water seperti bubble point-nya ya. Karena pada saat dia menguap, pada saat dia mengembun beda ya. Titiknya beda. Tapi kalau murni, kalau air panaskan ya menguap 1 derajat Celcius, dinginkan di 1 atmosfer, makanya didinginkan ya nanti di sama juga ya 100 derajat Celcius juga.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau bubble tea ada judi dulu yang kita bahas, itu adalah given X dan T ya. Kalau bubble given X dan P ya. Kalau jupi given Y dan T ya. Jadi bagaimana kok bisa begitu ya? Itu bisa kita lihat dari nanti kita buat di gambarnya ya. Kemudian yang dikalkulit apa? YP ya. Kalau yang bubble T, YI, T ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah syaratnya, ini persyaratannya ini ya. Jadi yang perlu diingat mana yang di given, mana yang dikalkulit, apa syaratnya ya. Nah ini nggak perlu dihafalkan, ini bisa dimengertikan bisa ya. Jadi benar ada di sini ya. Saya kasih screen aja satu sebentar. Oke, screen stop. Lihat lagi screen-nya bisa. Ya, jadi ini adalah